سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح، ويبرأ جروح الكسير الجريح، وينشط ذاك السقيم العليل، وقد كان بالسقم دهرا طريق. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى، ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله نذنا، ليطوى زمان بائس شحيح، ليطوى زمان بائس شحيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح.
Jadi di posisi manapun, apapun, memang belajar terus menerus ini memang kita gitu. Memang kita nih muslimah Kemenkyu gitu ya. Nah, memang kita selalu belajar dari ayunan sampai nanti berhenti. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan, selaku pengarah WIS dan pengarah komplement Ibu Ari Wahyuni, yang kami hormati narasumber pada kegiatan hari ini, Ketua Komunitas Peduli Inklusi Kementerian Keuangan, atau komplement Kak Setiarini, teman-teman juru bahasa isyarat, serta seluruh sister villa yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama secara daring dalam acara Caring with Sharing with Kementerian Keuangan, Setara dan Berdaya. Baik, seluruh hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama tilawah Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13 yang akan dibacakan oleh Kak Hana. Kepada Kak Hana, kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara-saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti. Maha benar Allah bagi segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih Kak Hana atas tilawah Al-Quran yang telah dibacakan. Baik, hadirin sekalian, kita beralih ke acara selanjutnya. Akan kita dengarkan bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan selaku pengarah WIS dan pengarah komplement Ibu Ari Wahyuni. Kepada Ibu Ari Wahyuni, kami silakan. Mohon maaf Ibu, untuk mic boleh dibantu unmute terlebih dahulu. Baik, Iya, makasih Mbak Siva. sama-sama Ibu, silakan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan banggakan, ini ada Mbak Setiarini ya, nanti yang akan ikut jadi narasumber pada kegiatan pada hari ini. Selamat siang ya, terima kasih bisa gabung dengan Sister Vilas dari Kementerian Keuangan. Dan yang pasti juga terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras dan tentunya seluruh peserta yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam forum yang luar biasa hari ini. Sekali lagi, saya apresiasi kinerja dari panitia kegiatan dari Caring with Sharing ini, yaitu WISH, Women Islamic Studies Hub. Dan komplement ini komunitas peduli inklusi keuangan, kolaborasi yang luar biasa, yang telah melakukan sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini.
Disadari atau tidak, kegiatan ini merupakan wujud nyata dari implementasi proses bisnis dan tata kelola Kementerian Keuangan yang semakin agile dan berbasis function tanpa batas dan tanpa sekat-sekat. Hal ini juga merupakan bagian apa yang diketahui teman-teman sebagai squad team, di mana kita mengoptimalkan sumber daya terbatas yang kita miliki untuk tetap mampu mencapai berbagai target kinerja organisasi yang diinginkan. Oleh karena itu, saya mendorong baik teman-teman dari Wish maupun komplement ke depan di dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan harus mampu dan senantiasa melakukan sinergi, kolaborasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Pendekatan ini juga akan memberikan manfaat dan keunggulan karena kegiatan ini tidak hanya tersegmentasi dan terbatas pada sudut pandang dan aspek tertentu saja, namun mampu melihat secara lebih luas, komprehensif, dan holistik dari berbagai angle. Nanti teman-teman harapan akan mampu melihat permasalahan dari sudut yang sangat strategis. Teman-teman sekalian yang berbahagia pada siang hari ini, topik kegiatan hari ini adalah setara dan berdaya. Merupakan bagian dari tema besar kegiatan WIS tahun 2025, yaitu Balance Perfectly, cerminan jiwa, pesona, dan rupa. Tema besar ini perlu kita maknai secara luas dan mendalam. Balance atau keseimbangan dalam hidup tidak hanya terbatas pada aspek fisik saja, tetapi juga mencakup keseimbangan pada jiwa kita atau psikologis serta emosi kita. Bagaimana kita memiliki empati dan memiliki kesadaran untuk terus berkontribusi kepada sesama kita. Kita ingat bahwa Khairunas afafa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain itu, kita juga perlu memaknai bahwa kesetaraan dan pemberdayaan itu merupakan hak semua individu, termasuk bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Sebagaimana ditegaskan di dalam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, yang artinya adalah sungguh saya telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Hal ini mengingatkan kita bahwa jauh sebelum kita mengenal dan menggalakkan apa yang saat ini diketahui sebagai pengaruh utamaan gender ataupun inklusivitas, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita untuk senantiasa berpikir, bertindak dan mengambil posisi bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya. Teman-teman sekalian, Kementerian Keuangan kita kenal sebagai game changer dalam implementasi berbagai kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya terkait dengan implementasi good governance dan layanan publik yang berkualitas dan senantiasa berupaya mengembangkan berbagai strategi, kebijakan, dan langkah penting dalam mewujudkan layanan publik yang inklusif dan dapat diakses oleh semua. Hal ini terlihat dari beberapa langkah ya, seperti menyusun kebijakan dan regulasi yang terkait dengan inklusivitas. Menteri Keuangan selaku CFO lebih dari 15 tahun ini telah menginisiasi kewajiban bagi KL untuk menyusun dokumen Gender Budget Statement atau GPS sebagai bagian tidak terpisahkan di dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran publik memperhitungkan kebutuhan dan prioritas gender. Gitu ya Mbak Ana ya. Ini Mbak Ana sekarang dari DJPP pindah ke DJA. Nah itu yang awal nih. Ngawal salah satu bagaimana alokasi terkait dengan budget apa untuk gender itu tetap terkawal. Mudah-mudahan dengan pemotongan anggaran
alokasi masalah gender bisa kita kawal terus ya teman-teman sekalian. Kementerian Keuangan juga menyusun PMK-PMK terkait dengan standar layanan publik dengan memastikan bahwa prinsip keadilan dan inklusivitas dilaksanakan dalam pelayanan kepada stakeholders. Ketentuan ini menjamin akses layanan bagi semua, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan dengan pendekatan partisipatif, berkelanjutan, dan responsif. Beberapa kegiatan sudah kita lakukan ya, baik dengan Menpan RB maupun dengan tim komplement nih kita melakukan beberapa aktivitas langsung dengan teman-teman yang mengalami disabilitas. Kemudian ada peningkatan aksesibilitas dalam layanan publik. Dari sisi praktis, Kemenkyu senantiasa memastikan bahwa layanan publik dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain melalui penyediaan dan pengembangan infrastruktur ramah disabilitas seperti jalur khusus, lift aksesibel, kemudian ruang bermain anak dan ruang laktasi. Ini yang paling diminati nih untuk teman-teman yang lagi ibu hamil tuh, ruang laktasi ini paling favorit kan gitu. Layanan digital inklusif serta informasi multiformat seperti audio, visual, braille, dan bahasa isyarat guna memudahkan akses oleh masyarakat dengan keterbatasan. Ini kita kerjasama dengan BPPK dan sekarang sedang digalakkan untuk bagaimana bahasa isyarat itu menjadi embedded di dalam keluarga Kementerian Keuangan ketika berhubungan dengan teman-teman atau stakeholders kita. Rekan-rekan yang berbahagia, ini sorry aku lagi batuk sedikit ya, jadi agak kalimatnya tidak terputus-putus. Berbagai program kalau kita lihat di Kementerian Keuangan, baik di pusat dan di daerah juga sudah terus kita lakukan terkait dengan contohnya pemberdayaan ekonomi melalui UMKM inklusif. Contohnya seperti di DJPB, BC, Pajak, DJKN, BPPK, serta SMV seperti PIP, BLU, LPEI, BUMN-nya Kementerian Keuangan, PT SMF, dan LPDP. Kementerian Keuangan berkomitmen memperkuat UMKM difabel dengan akses pelatihan, pembiayaan, pemasaran guna menciptakan ekonomi ekosistem yang lebih inklusif tidak hanya dalam negeri tetapi juga internasional. Kita juga melakukan edukasi dan peningkatan kesadaran aparatur. Kita memahami bahwa implementasi layanan inklusif ini tidak hanya terbatas pada kebijakan dan regulasi, program ataupun sarana fisik, tetapi juga mencakup orang yang mendeliver sendiri layanan itu sendiri. Nah, ini diperlukan adanya budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan yang empatik dan bebas diskriminasi. Nggak heran kemarin waktu HORI ya 2024, Bu Menteri juga menyampaikan jargon Kemenkyu tulus dalam pelayanan, transformasi berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan langkah layanan inklusif, maka beberapa hal yang sudah dilakukan adalah peningkatan kompetensi ASN atas kebutuhan kelompok rentan. Ini sudah dilakukan. Kemudian pembangunan budaya kerja inklusif, menghindari bias dan mendorong empati. Kita nih sekarang sedang dalam permasalahan ya, dalam struktur organisasi di Kementerian Keuangan dan seluruh kementerian itu punya gap generasi. Karena rata-rata pimpinan itu adalah generasi baby boomers, tapi teman-teman di bawah yang diatur ini sebagian besar adalah generasi Z, yang mana gapnya itu cukup panjang. Nah, ini menjadi tantangan kita, tidak hanya untuk yang kita ngurusin yang apa namanya uh, uh, masyarakat teman-teman kita yang bermasalah, tetapi juga bermasalah itu ada banyak nih. Jadi banyak sebagian pimpinan kita tuh melihat generasi Z itu adalah generasi yang istilahnya apa? Strawberry. Kalau saya tuh nggak setuju gitu. Baik perempuan maupun laki-laki teman-teman generasi Z ini adalah generasi yang luar biasa menurut saya.
Mereka mempunyai potensi yang luar dan kecepatan berpikirnya itu luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi alat untuk teman-teman perempuan kita, apa sister Vilas ya, untuk bisa terus bagaimana kita memikirkan. Ini menjadi tantangan dan opportunity yang bisa kita gerakkan untuk mengisi gap-gap yang ada. Jadi kembali lagi saya mengapresiasi adanya kegiatan ini yang memberikan kesadaran dan meningkatkan empati kita atas implementasi kebijakan dan layanan inklusi di lingkungan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, saya berharap nanti Mbak Setiarini yang juga merupakan Ketua Komplement Komunitas Peduli Inklusi Kementerian Keuangan untuk dapat memberikan insight kepada bagaimana di level praktis mampu berbagi dalam meningkatkan kesadaran dan mengerahkan keluarga besar kita, Kementerian Keuangan, dan implementasi inklusi yang saya yakin dan dengar tidak hanya terbatas pada lingkungan internal Kementerian Keuangan kan ya, tapi juga eksternal Kementerian Keuangan. Monggo nanti sharing bagaimana dan apa saja yang sudah dilakukan. Karena kalau nggak salah kan, saya juga ikutan sih. Kita pergi ke Jagakarsa ya Mbak ya. Di sana ketemu dengan teman-teman yang belajar masak bareng dengan teman-teman yang mengalami apa namanya cobaan ya. Tapi dan mereka survive ketika mereka dengan nggak bisa mendengar, tidak bisa berbicara dengan leluasa, tetapi mereka punya kapasitas kemampuan untuk bergerak maju bersama-sama dengan kita yang normal ini. Nah, melalui berbagai langkah nyata ini, kita melakukan peningkatan kesadaran dan kepedulian melalui ciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi semua, hargai potensi, bukan keterbatasan. Dukungan pemberdayaan ekonomi berupa beli, promosi, dan dukung produk UMKM inklusi agar mereka semakin berdaya serta agen perubahan yang menyebarkan wawasan dari forum ini mendorong lingkungan di sekitar untuk lebih inklusif. Saya yakin WIS dan komplement sebagai representasi wanita Kementerian Keuangan mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat kita. Dan ingat, teman-teman sekalian, kita di Kementerian Keuangan telah set the bar high dan menjadikan rujukan bagi KL dan Pemda dalam tata kelola yang baik dan peningkatan kualitas layanan publik inklusif. Jadi terus semangat dalam peningkatan potensi kita dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kolaborasi dan sinergi positif. Terakhir, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada WIS, Komplement, para narasumber, dan semua peserta yang hadir pada siang hari ini. Semoga diskusi hari ini membawa manfaat dan menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan secara virtual hadirin sekalian. Baik, terima kasih kepada Ibu Ari Wahyuni atas keynote speech yang telah diberikan Ibu. Baik, Sister Villa, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Nah, di sini siapa yang pernah dengar terkait dengan komunitas peduli inklusi Kementerian Keuangan atau yang dikenal dengan komplement? Baik, pada kegiatan Caring with Sharing pertama di tahun 2025 ini, kita akan mengajak langsung ketua dari komplement, yaitu Kak Setiarini, untuk sharing terkait dengan makna keseimbangan antara kekuatan jiwa dan potensi diri dalam upaya untuk memberikan manfaat bagi sesama. Izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau, di mana Kak Setiarini lahir pada tanggal 6 September tahun 1986. Beliau merupakan pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta. Beliau banyak mengikuti kegiatan kerelawanan, termasuk salah satunya menjadi Ketua Komunitas Peduli Inklusi Kementerian Keuangan atau Komplement. Beliau juga sering menerima berbagai penghargaan, di mana salah satunya adalah penerima penghargaan Nagara Dana Satria Inspirasi Kementerian Keuangan pada tahun 2024.
Baik, tanpa kita menunggu lama lagi, kepada Kak Setiarini, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Perkenalkan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman di Wish, untuk teman-teman di Moves, dan juga semua hadirin yang sudah bersedia menyempatkan waktu untuk hadir di acara sharing kita pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan nikmat sehat, diberikan waktu untuk berkumpul, walaupun berkumpulnya secara virtual di dunia maya, tapi semoga tidak mengurangi kebermanfaatan yang akan kita dapatkan dari sharing kita di siang hari ini. Nah, kakak-kakak sekalian, perkenalkan, saya Setiarini, tadi sudah dibacakan CV-nya. Saat ini posisi saya di Jakarta, Kanwil DJKN DKI Jakarta, dan di siang ini Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh teman-teman di Wish dan juga Moves untuk menyampaikan materi terkait setara dan berdaya temanya ya. Nah, dan sedikit menceritakan kegiatan kami di komunitas peduli inklusi Kemenq. Bulan lalu saya diajak sama Kak Kana nih untuk mengisi materi ini dan saya jujur takut awalnya. Takut kenapa? Karena saya sendiri juga menyadari saya sendiri belum pernah mendapatkan pendidikan formal terkait pendekatan GEDSI, Gender Equality, Disability and Social Inclusion. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan pada siang hari ini terkait pengalaman-pengalaman kami selama 6 tahun terakhir membersamai teman-teman masyarakat kelompok rentan, anak-anak jalanan, masyarakat marginal maupun juga teman-teman disabilitas untuk bisa mendapatkan hak-hak mereka. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kayaknya kita mau senang-senang dulu, boleh? Izin, siapa dari teman-teman semua yang sudah pernah belajar Bisindo, bahasa isyarat Indonesia? Sudah ada beberapa, termasuk Kana dan beberapa teman Kemenq yang sudah pernah belajar Bisindo bersama ke komunitas kami di Komplement. Nah, sekarang di siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, salah seorang pengurus dan relawan di Komplement juga, Kak Chana Supranova. Beliau adalah pegawai ASN Kementerian Keuangan, kebanggaan kita semua, adikku yang kusayangi ini. Beliau akan mengajak kita semua untuk bersama-sama belajar Bisindo, bahasa isyarat, salam dasar. Gimana sih caranya kalau kita ketemu sama teman-teman tuli? Kita mau mengucapkan selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Dan juga gimana cara berbisindo mengucapkan Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Untuk Kak Chana, silakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rini. Sama. Baik semuanya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Chana. Bahasa isyarat panggilan saya Kana. Saya pegawai tuli di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan keseharian saya menggunakan alat bantu pendengaran di telinga kanan dan kiri untuk membantu saya beraktivitas sehari-hari. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk mengenal sedikit tentang bahasa isyarat melalui beberapa kata. Namun sebelum itu kita pemanasan dulu yuk. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya ikutin gerakan saya ya. Ya, kedua tangannya diangkat di depan dada, buka, tutup, buka, tutup. Ekspresinya harus ceria. Buka, tutup, buka, tutup. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita coba untuk berbahasa isyarat untuk ucapan salam ya. Pertama, selamat pagi. Tangannya, selamat, selamat pagi. Kecil. Mataharinya belum tinggi. Kecil. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Mataharinya udah di atas kita, udah di atas. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Mataharinya mulai tenggelam. Selamat sore. Selamat malam.
Selamat malam. Mataharinya tenggelam. Udah nggak ada. Selamat malam. Kita ulang lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Baik. Selanjutnya ucapan salam. Assalamualaikum. Tangannya di kepala sebelah kanan. Assalamualaikum. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang ya. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Keren semuanya. Baik, alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya keren banget. Gimana Bapak Ibu semua suruh nggak berbahasa isyarat? Terus, terima kasih. Baik, terima kasih juga sudah mau belajar sedikit bahasa isyarat ini. Sudah mau meluangkan sedikit waktunya untuk mengenal bahasa isyarat. Dan sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih Mbak Rini juga udah memberikan saya kesempatan ya. Terima kasih, Chandra. Selamat siang kakak-kakak semua. Gimana? Seru kan kita belajar bahasa isyarat? Nah, jadi di salah satu kegiatan di komunitas kami, komunitas peduli inklusi Kemenkyu, salah satunya adalah berusaha menyebarkan, memfamiliarkan penggunaan bahasa isyarat di kalangan teman-teman Kementerian Keuangan. Sepanjang 2024 sampai 2025 ini kita sudah ada dua angkatan teman-teman di Kementerian Keuangan yang belajar bahasa isyarat. Pembiayaannya surprisingly, pembiayaannya mandiri swadaya. Jadi mereka bayar, kita bekerja sama dengan teman-teman pengajar tuli dari ruang isyarat. Ada Kak Fitra Angbika dan kawan-kawan dan juga teman-teman tuli lain dari pesantren difabel Basnas Basis DKI Jakarta untuk mengajar teman-teman Kemenkyu berbahasa isyarat. Gitu. Tadinya saya agak-agak galau nih, kira-kira kalau buka kelas bahasa isyarat ada nggak ya peminatnya gitu. Tapi ternyata alhamdulillah peminat pegawai Kementerian Keuangan yang mau belajar bahasa isyarat, mau mendalami dunia tuli, itu ternyata banyak peminatnya. Jadi itulah salah satu alasan kenapa saya dan teman-teman lain membentuk komunitas peduli inklusi ini. Oh iya, tapi sebelum kita masuk ke materi, karena ini nanti kegiatan kita ini akan ditayangkan di YouTube Wish Kemenkyu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Apabila nanti ada audiens, teman-teman kita disabilitas netra yang akan menonton tayangan kita pada siang hari ini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Estiarini. Saya adalah seorang wanita dengan usia menjelang 40. Saya sudah 38 tahun. Saat ini saya memakai jilbab. Saya adalah seorang muslimah dan saat ini saya memakai jilbab berwarna hitam dan juga kemeja lengan panjang berwarna hitam dan juga memakai bros berwarna coklat. Nah, latar belakang virtual background yang kami pakai saat ini didominasi oleh warna merah muda, warna salem. Kemudian di pojok kiri atas, di pojok kiri atas ada tulisan setara dan berdaya, dan di pojok kanan atas ada tiga logo komunitas yang saat ini sedang berkolaborasi, yaitu logo komunitas Komplement, Wish Kemenkyu, dan juga Moves. Di acara siang hari ini, insya Allah juga saya mengajak teman-teman dari JBI, Juru Bahasa Isyarat, Kak Gea Fahrina, terima kasih Kak, dan juga dan juga Kak Winda yang akan menemani kita berdiskusi pada siang hari ini dan semoga acara ini nanti juga bisa dipahami juga oleh audiens kita dari teman-teman tuli yang akan menonton atau sedang menonton tayangan kita pada siang hari ini. Eh, Kak, izin ini sedang azan, apa mau di hold sebentar atau gimana?
Kak MC. Baik, Kak Rini, boleh kita hold sebentar sampai azannya selesai, Kak. Terima kasih.
Baik, Kak Rini, untuk azannya apakah sudah selesai, Kak? Udah Kak Syifa. Baik, silakan Kak untuk melanjutkan. Terima kasih teman-teman semua. Jadi saya mau sedikit cerita dulu. Nah, makasih Kak Gia. Saya masih mau sedikit cerita dulu tentang awal pertama kali saya memahami konsep setara dan berdaya. Jadi saya mau menceritakan kisah seorang tokoh inspiratif, seorang wanita yang berasal dari desa. Beliau adalah ibu saya, almarhumah ibu saya. Ibu saya ini adalah seorang gadis yang lahir di sebuah desa kecil di daerah Purworejo, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Banyurip. Nah, beliau lahir sebagai seorang anak pertama dari 12 bersaudara. Banyak ya anak-anak apa zaman dulu orang zaman dulu anaknya, ya. Jadi beliau anak pertama perempuan dari 12 bersaudara. Nah, kemudian ibu saya ini sering cerita dulu waktu beliau masih ada. Gitu. Dulu ibu senang sekolah, senang banget belajar gitu kan. Tapi ternyata nggak dibolehin sekolah di kelas 3 SR. Dulu namanya SR, belum SD. Dulu waktu kelas 3 SR disuruh berhenti gitu kan. Disuruh berhenti nggak boleh sekolah lagi sama mbah sama orang sama kakek nenek saya. Tapi ironisnya itu bukan karena masalah ekonomi. Enggak, bukan masalah ekonomi. Mereka berasal dari keluarga yang mampu. Sawahnya banyak, banyak gede, punya usaha di pasar gitu. Tapi kenapa disuruh berhenti? Karena memang dulu ibu saya terjebak dengan ekspektasi sosial dan budaya masyarakat pada saat itu, di mana memang ekspektasi sosial untuk wanita zaman dulu itu memang tidak tidak boleh mendapatkan pendidikan tinggi, seperti semacam mendapat mandatori sejak lahir bahwa yang namanya wanita, anak pertama, adiknya banyak, seperti ditakdirkan untuk stay di rumah, bantuin orang tuanya buat jagain adik-adiknya yang banyak itu, bantuin ngurusin rumah dan juga membantu untuk jualan di pasar. Nah, tiap kali ibu saya cerita masalah itu tentang itu diceritakan berulang, ulang, berulang, ulang. Dan dari cerita-cerita beliau saya melihat kok seperti ada rasa sakit hati gitu di dalam hatinya. Beliau merasa, kenapa? Apakah saya dosa ya terlahir sebagai perempuan gitu? Kenapa saya nggak boleh belajar sedangkan adik-adik saya boleh menempuh pendidikan sampai kuliah gitu, sampai ada jadi kepala sekolah segala macam. Kenapa saya harus Kenapa saya cuma dikasih kesempatan belajar sampai kelas 3 SR? Setelah bisa membaca, bisa menulis, dan kemudian bisa berhitung, itu dianggap cukup bagi saya sebagai seorang wanita gitu kan, untuk untuk menjalani sisa hidup saya itu. Nah, dari pengalaman buruk beliau itu, kemudian beliau bertekad dalam hatinya, suatu saat kalau saya punya anak, mau anak saya perempuan, mau anak saya laki-laki, saya berjanji dan saya bersumpah anak saya akan mendapatkan pendidikan yang tinggi, walaupun mereka perempuan. Nah, dari cerita-cerita beliau itu singkat cerita akhirnya ibu saya bertemu dengan ayah saya, mereka teman satu desa. Mereka bertetangga dan alhamdulillahnya ayah saya juga memiliki visi yang sama dengan ibu saya. Jarang ada orang desa zaman dahulu kala yang punya visi seperti itu, karena memang kebiasaan pada zaman itu di tempat itu anak-anak perempuan itu memang tidak diberikan akses kepada pendidikan. Mereka lebih mengutamakan anak-anaknya yang laki untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Nah, singkat kata, setelah mereka menikah, mereka merantaulah ke Jakarta dengan harapan bisa keluar dari kultur yang patriarki tersebut dan bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Setelah mereka pindah ke Jakarta, kemudian lahirlah 5 anak yang lucu-lucu. Salah satunya saya. Nanti sedikit maaf. Pindah ke Jakarta, kemudian melahirkan 5 anak, salah satunya saya. Dan apakah kemudian mereka live happily ever after? Oh, ternyata belum sampai situ. Sampai Jakarta, eh, ayah saya lulusan SMA. Pada zaman tersebut, lulusan SMA itu sudah memiliki kesempatan untuk bekerja di tempat yang cukup baik gitu. Jadi ayah saya bekerja di salah satu perusahaan multinasional. Kami menjalani kehidupan yang cukup mapan, alhamdulillahnya. Tapi kemudian tahun 1998, kalau adik-adik di sini, kakak-kakak di sini mengalami masa-masa tersebut, Indonesia itu pernah mengalami badai krisis moneter di tahun 1998. Nah, pada saat itu ayah saya di PHK,
Satu-satunya pencari nafkah di keluarga kami kehilangan pekerjaannya. Kemudian ibu saya yang bahkan lulus SD aja enggak gitu kan, yang bahkan seumur hidupnya itu sejak menikah itu beliau hanya mengurus anak di rumah gitu kan. Kemudian eh, berpikir nih, wah nggak bisa nih sedih lama-lama, apalagi setelah kehilangan pekerjaan itu ayah saya sedikit depresi gitu, agak mungkin post power syndrome ya. Mungkin dia bingung, ah anak saya masih lima gitu, yang nomor pertama baru kuliah, sisanya masih SMA, SMP, SD, itu semuanya lagi butuh biaya, sedang butuh biaya, tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Ayah saya sedikit depresi dan disitulah kemudian ibu saya yang bahkan lulus SD saja tidak, ini kemudian bangkit menguatkan dengan kemampuan dia memasak, dengan kemampuan dia yang pernah berdagang di pasar waktu kecil. Akhirnya beliau memutuskan, oke, nggak bisa sedih lama-lama nih gitu. Untuk menghadapi permasalahan ini, kita harus kuat nih. Akhirnya beliau dengan sisa-sisa kemampuan keuangan kami pada saat itu, beliau membuka sebuah warung makan. Jangan dibayangkan ini sebuah restoran yang besar gitu, enggak ya kan. Ini cuma warung makan di depan rumah dengan bermodalkan meja kecil, di mana beliau berpikir, oke, saya bisa jualan di depan rumah, saya bisa sambil ngurus anak-anak saya bisa sambil menjaga suami saya yang saat itu sedang dalam kondisi down sekali. Kemudian singkat kata, eh eh, bukan restoran, warung makan yang kecil itu tetap kecil gitu, tidak menjadi tiba-tiba besar. Disclaimer, ini bukan sebuah success story gitu kan. Ini adalah sebuah kisah perjuangan dari teman-teman termasuk ibu saya. Nah, dari warung makan itu saya melihat perjuangan ibu saya. Akhirnya ayah saya mulai bangkit juga, membantu membesarkan warung tersebut berjalan gitu, sampai akhirnya dari warung kecil itu kelima anaknya semua bisa kuliah. Beliau dicerca, dicaci, dihina kanan kiri. Udahlah, nggak usah dipaksain kuliah. Anaknya cukup sampai SMA aja gitu kan, atau cukup sampai SMP saja. Apalagi yang perempuan itu, udah itu si Rini mana bawel, udah cukuplah dia sampai SMP aja. Itu dosa digituin itu sama eh, banyak tetangga dan banyak saudara itu. Nggak usah mimpi ketinggian gitu. Tapi alhamdulillahnya, alhamdulillah banget. Ibu saya itu cukup keras kepala. Jadi apapun yang terjadi, orang mau ngomong apa, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya harus berdaya, anak-anak saya juga harus menempuh pendidikan tinggi agar mereka bisa bisa mandiri di masa depannya. Itu adalah eh, konsep setara dan berdaya yang dicontohkan secara langsung oleh ibu saya kepada saya sejak kecil. Bahkan pada saat anak-anaknya semuanya sudah mulai mentas ya, mentas apa sih bahasa Jawanya, sudah mulai bisa mandiri gitu ya. Semua sudah mulai kerja gitu kan. Adik saya yang paling kecil sudah kuliah, kakaknya yang 4 orang itu sudah kerja semua. Kita bilang nih sama bapak ibu saya, udah nggak usah jualan lagi. Berbahagialah kalian gitu, senang-senang gitu kan, udah menikmati masa tua ya kan. Ibu saya bilang gini, enggak lah, ngapain itu, enak jualan gini. Lagian kalau misalnya berhenti jualan, kasihan itu anak-anak kos yang di sebelah sana mau ngutang di mana lagi gitu kan. Atau kasihan itu bapak tukang sampah yang suka keliling nanti mau makannya di mana lagi gitu. Jadi ibu saya memang punya kebiasaan kalau jual makanan, beliau kan jualan makanan. Saya tanya, kenapa kok jual makanan sih? Kalau nggak habis kan basi, gimana ya kan? Ya nggak apa-apa, namanya jual makanan itu nggak akan pernah rugi. Kalau misalkan makanan yang nggak habis, bisa kita makan sendiri atau bisa kita bagi-bagiin ke orang-orang. Jadi itu adalah konsep eh, berbagi yang disampaikan oleh ibu saya. Jadi dari sekian tahun, bertahun-tahun kami hidup bersama, bisa dibilang ibu saya mendoktrin saya dengan pemikiran-pemikiran beliau yang menurut saya cukup maju pada zamannya untuk orang-orang tersebut, untuk orang-orang di zaman tersebut. Ditambah fakta bahwa memang ibu saya tidak mendapatkan pendidikan tinggi ya, hanya sampai kelas 3 SR waktu itu. Tapi walaupun beliau tidak memiliki pendidikan tinggi, tapi ternyata beliau mempunyai sebuah prinsip yang kuat bahwa pendidikan itu adalah sebuah modal utama bagi anak-anaknya untuk bisa hidup mandiri dan berdaya di masa depan. Nah, konsep inilah yang kemudian tanpa saya sadari ya Kak, mungkin meresap dan saya pribadi jadi merasa oh, oke, berarti eh, kalau misalnya kita mau berbagi, kita nggak perlu nunggu kita kaya dulu nih. Kalau kita mau berbuat sesuatu, kita nggak perlu menunggu kita harus menjadi pejabat dulu nih atau menjadi seseorang yang berlebih gitu kan. Apa yang kita punya dengan kemampuan kita saat ini, hal terkecil kecil apapun itu bisa kita lakukan sekarang juga. Dan ini kemudian yang menjadi salah satu awal kenapa saya membentuk komunitas peduli inklusi Kementerian Keuangan atau Komplement.
Jadi komplement ini adalah komunitas baru kakak-kakak gitu. Baru dibentuk bulan September kemarin. September 2024 gitu. Jadi umur kita tuh baru beberapa bulan, setahun aja belum. Mungkin kalau anak bayi kita lagi lucu-lucunya ya karena ya. Di awalinya waktu itu kita ikut acara Kemenkyu mengajar. Tahun 2024 kemarin saya direkrut oleh teman-teman KM DKI untuk ayo dong ikut Kemenkyu mengajar ikut. Dan itu di kesempatan itu kemudian saya ambil untuk mengajak teman-teman di Kemenkyu mengajar mengikuti berbagai kegiatan kerelawanan yang sudah saya ikuti sebelumnya. Jadi sejak tahun 2019 saya juga sudah masuk menjadi seorang pengajar di komunitas sekolah Kolong Cikini yang kegiatannya adalah mengajar anak jalanan. Kemudian juga saya mengajar, karena saya punya hobi menjahit, saya punya usaha menjahit tas handmade. Nah, jadi saya juga ikut menjadi relawan pengajar untuk teman-teman tuli yang ada di panti sosial di Jagakarsa yang tadi Bu Ari sampaikan. Nah, di bulan lalu, di bulan bulan apa ya kemarin ya? Di 2024 lalu itulah di akhir-akhir tahun itu kami sempat bikin acara Bake Your Dream gitu. Kalau mungkin kakak-kakak sering lihat nih di OA ada acara-acara Bake Your Dream atau eh, Beat with Love. Nah, itu adalah acara pelatihan yang diadakan oleh teman-teman dari komplement ini. Audiensnya siapa? Audiensnya adalah teman-teman Kemenju boleh ikut dan juga yang pasti adalah teman-teman disabilitas. Kenapa? Karena lewat kegiatan pelatihan tersebut, kami ingin berusaha memperkenalkan dunia disabilitas kepada teman-teman Kementerian Keuangan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mempertemukan mereka dalam sebuah kegiatan yang sifatnya fun dan juga memberikan yang juga sifatnya memberikan keterampilan, terutama untuk teman-teman tuli ya, agar mereka bisa mandiri dan bisa berdaya. Gitu. Jadi kalau kita sudah berinteraksi secara langsung, insya Allah kita juga akan hilang ya rasa takut pada saat kita mau menemui teman-teman disabilitas gitu. Mungkin kalau kita belum pernah ketemu sama teman-teman disabilitas ya, ada rasa takut nih, ada rasa grogi nih. Ah, nanti kalau ketemu sama teman-teman tuli, mana cara saya komunikasi? Ntar nggak bisa saya memberikan layanan ke Kemenkyu dengan baik gitu. Atau kalau nanti saya ketemu sama anak-anak Down syndrome, kayak kemarin saya ngajak anak-anak dengan disabilitas intelektual membuat gelang dari manik-manik gitu kan. Awalnya saya takut nih Kak gitu karena gimana ya nanti komunikasinya ya, susah nggak ya gitu kan. Kira-kira kalau mereka tantrum gimana ya gitu kan. Oh, dan ternyata setelah kita hadapi rasa takut yang kita rasakan itu ternyata ya ilusi aja gitu. Memang ada sedikit hambatan. Tapi ternyata kalau kita mau effort sedikit, hambatan itu sebenarnya bukan suatu hal yang harus ditakuti kok. Ternyata kita bisa kok. Apalagi dengan posisi kita sebagai seorang ASN ya. ASN itu kan pemberi layanan publik ya. Sejatinya kan kita pembantu nih ya Pak ya. Ya kakak-kakak ya, pembantu masyarakat. Tugas kita adalah melayani masyarakat. Dan masyarakat yang kita layani itu kan tidak hanya masyarakat yang non-disabilitas. Ada kemungkinan suatu saat kita akan bertemu dengan masyarakat yang disabilitas, baik teman tuli maupun teman-teman yang mengalami disabilitas lain gitu. Karena ragam disabilitas itu kan sangat luas ya. Nah, jadi alhamdulillahnya sejak pertemuan kami di Kemenkyu mengajar kemarin, saya jadi melihat oh ternyata di Kemenkyu ada banyak ya orang-orang yang punya interest dan juga concern yang sama seperti saya gitu kan. Ternyata banyak teman-teman Kemenkyu yang juga peduli terhadap masalah-masalah seperti ini. Dari sepanjang 2019 sampai tahun 2024 kemarin, saya melakukan kegiatan relawan itu sifatnya pribadi gitu kan. Karena saya merasa ah ya udah paling yang suka kegiatan aneh-aneh begini mah saya doang gitu lah yang mau ngajak apakah yang lain mau ikut gitu kan. Oh, tapi ternyata di 2024 itu saya menemukan banyak orang-orang aneh yang seperti saya gitu kan. Jadi saya bertemu dengan Kak Kana, dengan Kak Agoro, dengan Kak Danti, dengan Kak Barasa dan Kak Dwi Dermawan dan kami bertujuh akhirnya memutuskan untuk membentuk komunitas peduli inklusi Kementerian Keuangan yang alhamdulillahnya itu juga didukung secara penuh oleh eh, para pejabat tinggi yang ada di Kementerian Keuangan. Ada Pak Bambang Juli Istanto, Bapak Sekretaris BPPK yang bertindak sebagai pengarah kami, pembina kami. Kemudian ada Pak Alois Yusianis Daniarto, beliau Kepala Biro Advokasi yang bertindak sebagai penasihat kami. Jadi kalau saya mau nanya-nanya sesuatu yang berkaitan dengan eh, hukum gitu kan, saya nanya ke Pak Yanis gitu. Kemudian ada juga yang terakhir baru bergabung bersama kami adalah Bu Ari. Terima kasih banyak Bu Ari, Kepala Biro Organte kita yang dengan kesibukan beliau yang luar biasa, beliau masih menyempatkan diri untuk bersedia menjadi pengarah di komunitas peduli inklusi Kementerian Keuangan. Jadi
kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini awalnya memang untuk apa ya? Sifatnya nggak cuma internal Kak, tapi juga untuk eksternal gitu Kak. Karena namanya inklusi itu kan sebenarnya merangkul ya, melihat dari sudut pandang lain. Jadi kita nggak bisa kita ngomong inklusi, kita cuma ngomongin Kementerian Keuangan enggak gitu, nggak ngomongin internal aja nggak bisa. Kita juga harus bisa melihat di sekitar kita dan merangkul permasalahan apa sih yang ada di sekitar dan apa sih yang bisa kita selesaikan melalui tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Nah, di acara komplement ini, kegiatan komplement ini kita punya 3 program utama. Program pertama adalah Semesta. Semesta itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM, terutama UMKM yang dijalankan oleh kelompok rentan dan teman-teman disabilitas. Nah, di kegiatan Semesta ini kita mempromosikan nih Kak, oh ternyata ada nih ragam kegiatan UMKM yang dimiliki atau memberdayakan teman-teman disabilitas. Mempromosikan lah ibaratnya. Kemudian program yang kedua adalah berbisik. Berbisik itu adalah kegiatan talk show gitu, bincang-bincang. Kegiatan berbisik, semesta berbisik pertama kita di 2024 kemarin kita lakukan di pesantren Tahfiz Difabel yang ada di Lebak Bulus yang di bawah Basnas Bazis DKI Jakarta. Di sana kita mengundang, di sana santrinya adalah santriwati yang tuli. Jadi semua pesertanya audiensnya adalah santriwati tuli. Kemudian di sana di acara tersebut kami mengundang rekan-rekan dari AAS dan dari LPDP untuk sharing-sharing terkait beasiswa untuk disabilitas. Tujuannya apa? Untuk memotivasi para adik-adik difabel tersebut agar adik-adik itu bisa melihat, oh ternyata saya punya kesempatan ya, oh ternyata ada beasiswa yang dikhususkan untuk disabilitas ya. Gitu. Nah, jadi mungkin untuk memotivasi mereka agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi melalui beasiswa. Karena sebenarnya pemerintah juga sudah menyediakan banyak sekali instrumen pembiayaan untuk beasiswa, terutama untuk teman-teman disabilitas. Itu kegiatan kita di 2024 kemarin, berbisik pertama. Kemudian di 2020, mulai di 2024 kemarin, kita juga sudah memulai nih, ada kelas bahasa isyarat. Audiensnya adalah teman-teman Kementerian Keuangan gitu. Di sini ada Kak Syafi, Kana gitu kan. Ada beberapa mungkin di sini yang sudah mengikuti kelas kami gitu. Yang ngajar siapa? Bukan saya. Yang ngajar adalah teman-teman dari Ruang Isyarat dan juga pesantren Tahfiz Difabel Basnas Basis DKI Jakarta. Karena memang secara kode etik teman dengar ini kita sekalian ini kayak budaya tuli ya, menjelaskan tentang budaya tuli. Jadi teman dengar kita menyebutnya yang apa disabilitas tuli adalah teman tuli. Kita yang mendengar adalah teman dengar. Teman dengar secara kode etik tidak boleh mengajar bahasa isyarat. No, nggak boleh gitu. Secara kode etik tidak boleh karena eh, seharusnya jadi yang boleh mengajar teman tuli hanyalah yang mengajar bahasa isyarat hanyalah teman-teman tuli. Teman dengar tidak boleh gitu. Karena itu adalah salah satu upaya kita untuk menghormati hak-hak teman-teman tuli. Kemudian di acara ini juga saya mengajak JBI-JBI di yang luar biasa ini Kak Winda dan juga Kak Gea. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan profesi JBI yang ada di Indonesia. Profesi JBI ini bukan sebuah profesi yang semua orang bisa itu melakukannya. Enggak gitu. Karena untuk menjadi JBI itu kita harus ada pelatihannya, ada ujiannya dan ada banyak step yang harus dilalui untuk bisa menjadi JBI. Dan JBI ini juga adalah orang-orang yang harus intens berhubungan dengan teman-teman komunitas tuli. Gitu. Kenapa? Karena bahasa bahasa isyarat sendiri itu adalah bahasa yang sampai dengan saat ini ya Kak itu masih berkembang terus gitu kan. Ada banyak istilah-istilah baru dalam bahasa isyarat yang memang yang mengetahui dan membuat ya komunitas tuli ini mereka yang memahami gitu kan. Jadi kita sebagai teman dengar kita harus menghormati hak-hak teman tuli agar tidak mengajarkan bahasa isyarat. Nah itu adalah 2 kegiatan utama. Ada 3 kegiatan utama di komplement. Semesta, berbisik, dan setara. Kelas bahasa isyarat kita namanya kelas setara, Kak. Itu kalau kemudian acara eh, apa ke depannya, insya Allah akan ada banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh komplement. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar membuat teman-teman disabilitas bisa lebih mandiri. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang kami ajarkan itu sifatnya lebih ke practical skill, Kak. Practical skill yang bisa dimanfaatkan agar mereka bisa mandiri dan mencari uang gitu kan saat mereka terjun di masyarakat. Nah, kayak kemarin acara Bake Your Dream yang dilaksanakan di Panti di Jagakarsa kemarin, kita ngajar masak nih, kita ngajar bikin kue. Ngajar bikin kue karena bentar lagi kita mau lebaran kan. Dengan harapan setelah mereka mendapatkan ilmu tersebut, nanti mereka bisa buka
usaha kue, usaha bakery gitu. Dan alhamdulillahnya ya Kak, alhamdulillahnya kemarin saya dapat WA dari kepala panti. Mereka bilang gini, Mbak Rini, alhamdulillah kue yang diajarin kemarin rasanya enak, dapat testimoni yang baik dari masyarakat di sekitar panti. Jadi kita sudah mulai buka pre-order nih untuk kue untuk Lebaran gitu kan. Itu rasanya itu tidak tergambarkan dengan kata-kata gitu. Kenapa? Karena ternyata apa yang buat kita sepele itu ya, bikin kue doang gitu. Oh ternyata itu bisa menjadi jalan rezeki gitu buat orang lain. Saya sendiri nggak bisa masak gitu. Di rumah yang masak suami saya. Anak-anak juga lebih suka masakan suami saya gitu. Tapi kita cukup menjadi penghubung antara orang yang bisa dengan yang tidak bisa. Ini kita hubungkan kita sehingga bisa menjadi jalan rezeki buat mereka. Kalau saya pribadi, saya bisanya menjahit. Jadi sepanjang 2019 itu, dari 2019 sampai sekarang yang saya ajarkan adalah keterampilan menjahit untuk teman-teman di sana. Yang alhamdulillahnya juga ini sudah berjalan. Mereka sudah punya brand yang sudah diakui oleh Haki. Dan insya Allah sudah menjadi salah satu mata pencarian teman-teman yang ada di komunitas tuli yang ada di Panti Jagakarsa. Gitu kira-kira. Eh, Kalau sharing saya terkait komplement kayaknya di situ saja deh, Kak Syifa. Ini udah jam berapa? Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Baik, Kak Rini, terima kasih. Sebelumnya kita berikan luar biasa dulu dong, teman-teman. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kak Syahrini, Kak Kana, dan teman-teman juru bahasa isyarat, Kak Gia dan Kak Winda atas materi yang telah disampaikan. Di sini pasti Servila setuju ya, sangat inspiratif sekali bahwa program-program dari komplement yaitu tadi semesta berbisik dan setara ya Kak ya, yang ternyata diprakarsai oleh beberapa anak muda ASN di lingkungan Kementerian Keuangan yang ternyata baru mulai di bulan September tahun 2024. Baik, Kak Rini, kita langsung aja ke sesi diskusi dan tanya jawab ya. Baik, untuk Sister Villa di sini apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin kita akan terlebih dahulu memulai dari Sister Villa yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Apakah ada? Monggo, monggo. Yang mau bertanya boleh, yang mau nanya mungkin kalau saya mau punya keterampilan ini nih, saya punya keterampilan memasak, boleh nggak saya ikutan ngajar gitu? Jadwal ngajarnya kapan gitu? Nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari audiens, teman-teman semua yang mau menyumbangkan keahliannya kepada teman-teman difabel, bisa monggo kita share di sini, kita diskusikan caranya bareng-bareng gimana. Baik, Kak Rini. Ini mungkin teman-teman masih pada malu-malu ya, Kak. Boleh nggak, Kak, kalau dari Siva sendiri mau tanya mengawali pertanyaan dari teman-teman? Nah, Kak Boleh. Rini sama teman-teman dari Komplement, kalau misalkan nih dari Sister Villa di sini ingin bergabung di komunitas peduli inklusi Kementerian Keuangan atau Komplement, itu bisa nggak, Kak? Atau gimana sih caranya? Apakah mungkin kita teman-teman bisa ikut kelasnya secara online, seperti itu atau bagaimana? Terima kasih, Kak Rini. Iya, sama-sama Syifa. Yang mau menjadi, kemarin kita sudah sempat melakukan pembukaan oprek, open recruitment untuk relawan, dan alhamdulillah ada cukup banyak kita yang awalnya dimulai dari 7 orang, 7 orang yang kelebihan energi ini, kita ajak buat berkegiatan, menyediakan waktu, tenaga, biaya gitu, dan alhamdulillah di 2025 kemarin awal kita berhasil menjebak 30 orang lagi untuk bergabung bersama kami. Salah satunya adalah Kak Chana yang tadi ngajarin kita Bisindo. Nah, beliau adalah salah satu pegawai inspiratif juga di Kementerian Keuangan. Dengan kondisi beliau yang hard of hearing tuli, nah, beliau bisa menjalankan tugas-tugas di Kementerian Keuangan di Bea Cukai. Itu keren banget Kak Chana. Jana, aku ngefans banget sama kamu. Nah, jadi kalau mau teman-teman ada yang mau bergabung dengan komplement, insya Allah bisa, tetap bisa. Kita buka oprek sepanjang tahun gitu. Nanti nanti saya sampaikan linknya, atau nanti bisa cek-cek juga di Instagram kami. Itu ada link gimana caranya biar kita kalau kita mau daftar juga. Oh iya, satu lagi saya mau sampaikan. Kemarin itu di akhir Desember kita sempat bikin acara pameran bekerja sama dengan kantor kami gitu kan. Kantor saya di Kanwil DJKN DKI Jakarta. Kita bikin acara pameran lukisan. Pameran lukisannya itu adalah karya dari adik-adik santriwati tuli yang ada di pesantren difabel Basnas dan Bazis.
Jadi kami mengcombine nih kegiatan komplement ini dengan kegiatan yang ada di kantor kami gitu kan masing-masing. Dan kebetulan acara pameran lukisan kemarin itu kita combine dengan salah satu tuh sih di DJKN yaitu lelang. Nah, alhamdulillahnya ya, alhamdulillahnya. Oh ternyata banyak sekali gitu kan yang berminat terhadap hasil karya adik-adik tuli tersebut gitu. Dari lukisan-lukisan tersebut hampir seluruhnya terjual dan berhasil dikumpulkan dana 50 juta untuk pendidik 50 juta lebih Kak itu untuk pendidikan membantu pendidikan mereka di pesantren tersebut gitu. Jadi itu adalah sebuah prestasi luar biasa juga menurut kami ya, menurut menurut teman-teman mungkin itu hal kecil ya, cuman buat kami bahagia banget kalau ada teman-teman lain yang mau bergabung bersama kami. Ayo kita ikut berkegiatan berlain terkait inklusi lain bersama komplement. Yang mau bergabung silakan cek Instagram kami nanti kita kasih link. Gitu Kak Syifa. Baik, terima kasih Kak Rini sudah banyak menjawab. Nah, ini Kak ada yang bertanya dari kolom chat. Di sini dengan atas nama Kak Rina Karlina dari BKF Kak. Izin Kak Rina saya bacakan untuk pertanyaannya. Yang pertama, izin Kak, dari kacamata perempuan, motivasi terbesar apa dari diri Kakak selain yang diceritakan tadi untuk memulai inisiasi proyek ini dan yang selama ini membuat Kakak konsisten atau istiqomah untuk terus menjalankannya? Dan ultimate goals-nya apa yang Kakak harapkan? Nah, terima kasih banyak Kak, inspiratif banget. Silakan Kak Rini. Terima kasih Kak Rina pertanyaannya. Jadi selain yang karena saya dalam tanda kutip diracuni oleh ibu saya, didoktrin dan didogma sedemikian rupa tentang konsep setara dan berdaya yang beliau paparkan kepada saya, yang membuat saya terinspirasi dan berinisiatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan kerelawan seperti ini sebenarnya adalah jujur ya, ini alasannya cukup egois. Saya mencari kebahagiaan, saya mencari keseimbangan dalam hidup saya. Karena saya pribadi nih Kak, jujur ini baru saya mulai kegiatan kerelawanan ini saya baru mulai di 2019. Kenapa? Karena di 2019 itu anak-anak saya sudah mulai cukup besar, jadi saya sudah mulai bisa cukup membagi waktu nih, membagi waktu antara keluarga dan juga kegiatan-kegiatan lain itu. Kita kan manusia dewasa ya, kita punya prioritas hidup ya. Jadi di 2019 itu kemudian saya merasa oke, kayak bisa nih kita mulai melakukan sesuatu bermanfaat buat keluarga itu adalah hal yang luar biasa, tapi insya Allah bermanfaat juga buat yang lain. Insya Allah juga akan membawa berkah juga buat anak-anak saya gitu. Karena saya yakin dan percaya apa yang saya dapatkan hari ini, segala kesuksesan, segala berkah dan limpahan rahmat yang Allah berikan kepada saya saat ini bukan serta-merta karena cuma usaha saya saja enggak gitu kan. Saya yakin ada doa-doa orang tua saya di sana. Ada ada kebaikan-kebaikan orang tua saya yang mungkin sekarang dibalasnya ke anak-anaknya gitu kan. Jadi saya sih berharapnya apapun yang saya lakukan ini selain memberikan manfaat kepada yang lain, insya Allah juga akan membawa keberkahan untuk anak-anak saya nanti. Mungkin itu Pak, kenapa yang membuat saya kok bisa ngapain sih kamu iseng banget gitu kan nyapain Sabtu Minggu bukannya leha-leha malah ngajar anak-anak jalanan lah malah inilah malah itulah gitu kan ya alasan pertama itu Kak dan ultimate goals yang saya eh tuju dan saya kejar yaitu tadi kebahagiaan dalam diri saya gitu. Kenapa? Karena rasanya bahagia banget loh Kak. Pada saat kita misalnya menyampaikan sesuatu ilmu, menyampaikan keterampilan kepada teman-teman disabilitas, kemudian keterampilan itu bisa bermanfaat buat mereka, bisa membuat mereka menjadi mandiri, bisa membuat mereka menjadi berdaya, bisa menjadikan ilmu tersebut sebagai salah satu sumber mata pencarian mereka gitu. Karena kan jujur ya, sampai dengan saat ini mungkin masih banyak masyarakat yang menganggap teman-teman disabilitas itu adalah beban gitu kan. Teman-teman disabilitas apalagi anak-anak jalanan tuh adalah sebuah beban gitu. Mungkin masih banyak orang yang memiliki stigma seperti itu. Tapi enggak, ternyata mereka itu bukan beban. Mereka itu hanya perlu kita berikan kesempatan. Kesempatan yang sama seperti yang hanya diterima oleh teman-teman disabilitas. Dan ternyata alhamdulillahnya Kak, terbukti setelah mereka kita berikan kesempatan, kita berikan pelatihan, mereka bisa mandiri bahkan menjadi eh, sumber mata pencarian untuk keluarga mereka gitu. Jadi ultimate goals-nya adalah itu tadi agar kita bisa berdaya sama-sama gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Rini. Ini izinkan saya Kak ya untuk membaca satu mungkin pertanyaan terakhir karena kita terbatas waktunya Sister Villa. Untuk dari Kak Safi, di sini Kak Rini mau tanya Kak, kelas Bisindo di komplement rencananya mau sampai level 2 nggak?
kemarin ada teman saya yang mau join tapi dari level 2. Nah, Kak Rini, silakan Kak. Syafi, Syafi ini adalah salah satu murid Bisindo di kelas setara kami. Dia sangat-sangat excited lah tiap kali belajar Bisindo. Nah, kelas Bisindo yang angkatan pertama ini kemarin kita baru kelar setengah jalan nih Kak. Karena kita baru mulainya di akhir tahun gitu. Jadi insya Allah ya Syafi, kelas kita yang level 1 ini akan kita mulai lagi setelah Lebaran. Nah, apakah nanti akan ada kelas-kelas berikutnya? Insya Allah rencananya memang seperti itu. Jadi kita akan melaksanakan setelah ada level 1 selesai, kita akan melaksanakan level 2, level 3, 4 dan seterusnya gitu. Bahkan harapannya sih semoga kita bisa sampai ke level tinggi selanjutnya dan teman-teman yang ada lulusan kelas setara ini bisa menjadi JBI di Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena kan sebenarnya Kementerian Keuangan itu kan banyak ya layanan-layanan dan info rilis yang harus diberikan kepada masyarakat. Masyarakat di sini siapa? Masyarakat di sini ya teman-teman tuli juga, termasuk teman-teman tuli. Jadi menurut saya sangat penting bagi kita pegawai Kementerian Keuangan ini untuk bisa dan mampu berbahasa isyarat. Mungkin levelnya nggak sampai JBI nggak apa-apa, tapi paling tidak pada saat kita nanti ketemu sama teman-teman tuli di jalan, kita bisa lah mengucapkan halo, selamat pagi gitu, atau terima kasih sama-sama. Nah, itu adalah sebuah teman-teman tuli kalau melihat kita bisa berkomunikasi dasar seperti itu juga sebuah penghargaan loh buat mereka. Mereka senang banget melihat kita mau belajar budaya mereka. Itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan Kak Syafiq, tentu saja ada Kak. Nanti level 2 insya Allah akan kita laksanakan setelah level 1 level kita selesai. Oke? Baik, terima kasih Kak Rini, Kak Safi. Nah, berarti untuk ini ya Kak Rini ya, untuk teman-teman yang mau bergabung ke kegiatan komplement itu bisa langsung kepoin di Instagramnya Komplement KU, betul ya Kak ya? Betul Baik, sekali. oke. Dari di sini teman-teman, Masya Allah so inspiring Kak Rini, Kakak Komplement. Barakallah ya Kak, terima kasih atas semua kegiatan kemanusiaan yang telah dilakukan Kakak semua. Kembali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Kak Rini dan teman-teman komplement. Sister Villa, baik. Nah, di sini Sister Villa semuanya, eh, selain ada sesi materi tadi dari Kak Rini, komplement KU, kita dari WIS akan menginformasikan beberapa informasi di antaranya bahwa nanti next event akan ada kegiatan juga dari WIS. Baik, untuk teman-teman, ini nanti yang pertama akan ada silent Quran reading selama 20 menit setiap hari Senin dan Kamis di bulan Ramadan. Yang kedua ada juga book launching antologi Medium, kolaborasi dari WIS dan Perpustakaan Kementerian Keuangan pada tanggal 5 Maret tahun 2025. Serta bagi Sister Villa semuanya yang ingin memberikan sebagian rezekinya kepada Palestina dapat berdonasi sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis di layar. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin bisa di-screenshot atau nanti dari teman-teman Wish akan meng-share ya ke media sosialnya. Baik, tak terasa teman-teman semuanya, kita sudah ada di penghujung acara. Maka untuk menutup kegiatan hari ini, kami persilakan untuk Kak Setiarini, boleh berkenan Kak dapat memberikan closing statement kepada teman-teman Sister Villa hari ini. Silakan Kak. Closing statement ya saya nggak nyiapin lagi. Nggak apa-apa, nggak Silakan Kak. apa-apa. Iya. Dan akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Yang singkat ini, Allah kedepannya kita bisa terus berkolaborasi bersama dalam kegiatan komplement selanjutnya, tentu saja dengan melibatkan teman-teman Kemenq dan juga masyarakat rentan, anak-anak jalanan, teman-teman disabilitas semua. Saya mau sedikit mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sekelilingnya, betul? Nah, eh, baiknya kita jadikan ayat ini sebagai motivasi bagi kita untuk terus bisa mencapai kesetaraan dan keberdayaan. Dan dalam proses tersebut jangan lupa ada juga masyarakat yang membutuhkan bantuan kita gitu kan. Mari kita bantu, jangan sampai lupa, mari kita bantu teman-teman yang membutuhkan tersebut untuk bisa mandiri dan juga berdaya. Insya Allah bersama-sama kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih adil, lebih setara dan juga lebih berdaya. Demikian Kak Syifa. Ditunggu Barakallah. registrasinya.
Siap Kak Rini, terima kasih Kak Rini dan teman-teman semuanya. Sister Villa, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusiasme dari Sister Villa semuanya. Tak lupa Sister Villa yang dari Kemenkeu atau di luar dari Kementerian Keuangan, dipersilakan untuk jangan lupa absensi yang telah dikirimkan di kolom chat oleh panitia. Terima kasih atas antusiasmenya dalam mengikuti acara Caring with Sharing hari ini. Kami turut menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh hadirin apabila terdapat hal yang kurang berkenan di hati Sister Villa semuanya. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, marilah kita tutup acara kita hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak semuanya. Jadi di posisi manapun, apapun, memang belajar terus-menerus ini memang kita gitu. Memang kita nih muslimah Kemenkeu gitu ya. Nah, memang kita selalu belajar dari ayunan sampai nanti berhenti. Gitu.